أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa? Halaman berapa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-20 di bulan Safar 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis, melanjutkan pelajaran kita, kajian kita, pembacaan dan pembahasan hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis beliau yang terhimpun dalam kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah, karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan bab yang ke-28, penjelasan tentang
bacaan Rasulullah SAW pada saat beliau sebelum makan dan juga setelah makan. Ya, kita sudah membahas apa bacaan yang disunnahkan sebelum makan dan apa saja yang disunnahkan setelah makan. Setelah bab tersebut, kita akan membahas beberapa bab-bab ke depan. Masih ada kaitannya dengan makanan atau minuman. Ya, malam ini insyaallah kita akan bahas dua bab ya. Yang singkat insyaallah. Bab ke-29, bab tentang bejana atau tempat minum Rasulullah SAW, dan juga bab tentang buah-buahan ya, buah-buahan yang pernah dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Ya, tafadhal. باب التاسع والعشرين باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال الإمام الترمذي. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد ابن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. Ya. Jemaah sekalian, kita bahas bab ke-29. Ada dua hadis yang singkat terkait dengan bab 29 ini, yaitu babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qadah adalah bentuk tunggal dari aqdah ya. Qadah sabab seperti wazan sabab asbab ya. Qadah aqdah. Qadah maksudnya bejana atau tempat yang digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk minum atau menyimpan minumannya yang akan beliau minum. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis-hadis tentang syama'il ini memang kebanyakan datang dari istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari pelayan-pelayan beliau. Ya, dari pelayan-pelayan beliau, karena mereka lah yang paling banyak bermulazamah kepada Rasulullah SAW, hingga hal-hal yang sangat sifatnya privasi pun ya banyak mereka ketahui yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Di sini dalam riwayat yang pertama, hadis ke-195, Sabit seorang tabi'in, Thabit bin Aslam al-Bunani mengatakan, akhraja ilaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengeluarkan untuk kami qadaha khashabin. Qadaha bejana khashab yang terbuat dari khashab, kayu. Ghalidhan yang kasar. Mudabbaban bihadidin yang disepuh dengan besi ya. Faqal, lalu beliau mengatakan, ya Sabit, wahai Sabit, hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah
bejana atau tempat minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sayang tidak ada ya, tidak ada laptop yang bisa dipakai ya untuk diperlihatkan contoh-contohnya ya. Ya, jadi bejananya itu seperti mirip-mirip bentuk mangkok ya. Kadah di sini bukan gelas seperti ini ya, tapi dia lebih mirip bentuk semacam mangkok. Dan seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik, dia terbuat dari kayu ya, kayu yang kasar, namun juga dipoles atau disepuh dengan besi ya untuk menguatkannya. Dan ini diperlihatkan oleh Anas bin Malik ya kepada Sabit, kepada salah seorang murid beliau yang dekat, Sabit bin Aslam Al-Bunani rahimallahu taala. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk mengetahui apa-apa yang pernah dipegang, dipakai, dikonsumsi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadah ini diklaim masih ini pernah kita bahas ya tentang masalah ini, bahwa hal yang seperti ini khilaf ulama kita, apakah memang benar masih ada bekas-bekas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ya, apakah semua yang diklaim bahwa ini adalah pedang beliau, baju besi beliau, sendal beliau ya, ini betul-betul milik beliau ataukah tidak ya. Sebagian ulama menafikan itu atau mengatakan pun seandainya ada, tidak perlu untuk ya terlalu ditelusuri, dicari, karena dikhawatirkan akan mengambil tabarruk yang tidak lagi disyariatkan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Ya. Jadi intinya dia berbentuk seperti mirip mangkok ya, lalu terbuat dari kayu dan ada besinya, dan dalam hadis kedua ya, kita lihat hadis kedua, apa saja yang pernah ya, ini yang disebutkan. Bisa lihat ya. Ya, ini yang dikatakan qadah Rasulullah, tempat minum ya. Jadi tidak seperti begitu bentuknya ya, tidak seperti ya. Beda. Nah, bukan juga semacam botol-botol ya. Ya, ini tentu saja ikhwas sekalian, ini tentu teknologi yang ada di masa itu inilah yang memungkinkan ya untuk digunakan. Dan seperti yang kita sebutkan, masalah sarana-sarana seperti ini, fasilitas sarana ini tidak ada sangkut pautnya dengan sunnah yang harus ditetapi, yang harus diikuti. Ya, karena dia bagaikan seperti kendaraan-kendaraan ya, ada motor ya,
madu juga, ya, pakai itu juga. Dan laban juga, susu juga, pakai itu juga, ya. Jadi semuanya dalam satu tempat seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita ya di masa itu begitu sederhana, ya, begitu sederhana, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan yang seperti itu. Apakah waktu itu belum ada bejana yang dari emas dan perak? Jawabannya sudah ada, ya. Dan itu sudah biasa, lumrah digunakan oleh para pemimpin pembesar, para petinggi, ya. Kaum Romawi, Persia, para kaisar-kaisar Persia, para para kaisar-kaisar Romawi, para kisra dari Persia, mereka gunakan itu emas dan perak. Adapun syariat kita melarangnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengonsumsi makanan atau minuman dari bejana-bejana emas dan perak. La tashrabu fi ina'idz dzahab wala al-fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian makan atau minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian minum dari minuman yang tersimpan di bejana-bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena itu hanya dilakukan oleh mereka-mereka di dunia, orang-orang kafir. Kata ulama kita, bukan berarti halal bagi mereka, tapi orang kafirlah yang tidak peduli akan syariat, yang makan dan minum pakai bejana-bejana emas dan perak. Adapun kita belum di dunia, akan ada masanya nanti di akhirat, di surga, kaum muslimin, orang-orang beriman akan makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi ada, ya, tapi Nabi kita memang sallallahu alaihi wasallam sudah memilih kesederhanaan, dan beliau mencontohkan yang seperti ini dan telah mengharamkan untuk umatnya, laki maupun perempuan. Ya, ini perlu diingatkan, masalah bejana ini beda hukumnya dengan masalah pakaian atau perhiasan. Kalau pakaian dan perhiasan untuk wanita boleh emas. Adapun untuk laki-laki tidak boleh emas untuk pakaian dan perhiasan. Namun untuk bejana, maka larangan ini berlaku secara umum, baik laki dan maupun wanita tidak boleh memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini untuk qadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ya nanti akan ada bab selanjutnya lagi tentang cara beliau minum dan apa saja minuman-minuman beliau. Ya, masih ada nanti masalah minuman, apa yang beliau suka, nanti akan ada pembahasan khusus di bab 31. Sekarang kita bahas bab 30 tentang buah-buahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الباب 30 باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 197. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كثاء بالرطب. الحديث الذي بعده حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالتيخ بالرطب. Nah, ya. Al-hadits, ya cukup dulu. Buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun buah-buahan, ya sekira kita tahu ya manfaatnya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengonsumsi buah-buahan tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keadaan-keadaan surga
Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah tentang digabung dengan rutab. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fil bittikh iddatu ahadits, ada beberapa hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bittikh, namun tidak ada yang sahih kecuali hadis ini. Ya, kecuali hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakannya dan menggabungkannya dengan rutab. Ya, digabungkan dengan rutab. Saya lihat bittikh. Ya. Lanjut sambil kita
الحديث الذي بعده حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. Ya. Lanjut hadis 200. والحديث الذي بعده حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن السلطي عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. Ya. Itu hadis yang ke-200. Ada kelemahannya sebenarnya, kelemahan dari sanadnya, tapi dia didukung oleh hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-198. Adapun hadis yang ke-199, di situ dikatakan beliau Anas bin Malik lagi-lagi mengatakan, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara al-khirbiz dengan rutab. Kalau khirbiz ini semangka yang kuning, ya, semangka yang kuning. Ada kan semangka yang kuning? Iya, itu khirbiz, iya. Itu khirbiz. Nabi kita SAW pernah menggabungkan antara khirbiz dengan rutab, dimakan bersama-sama, ya. Kalau bitikh, ya kurang lebih ini. Bitikh. Bitikh ini. Iya. Bitikh Madinah, Masya Allah. Nah. Coba cek khirbiz. Ya. Jadi bisa nih coba ini gabungkan makan ya antara semangka dan rutab. Nah. Ya mungkin kok kita semangka dengan nasi ya. Artinya tidak maksudnya makan nasi karena makanan pokoknya, lalu rutab lalu semangka ya, buah-buahannya. Ini yang melon ya, semacam khirbiz. Ya, yang kuning, semacam melon ya. Iya. Jadi kurma kan waktu itu adalah makanan pokok ya, dialah makanan pokok, namun dia agak panas ya. Baik. Lanjut. الحديث الذي بعده حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Ya, ini hadis yang ke-201. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan nas adalah manusia, maksudnya para sahabat di masa itu, idza ra'au awwalat thamar, ketika melihat sudah mulai tumbuh buah-buahan mereka, ya sudah ranum, sudah masak ya. Ja'u bihi, atau sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai tumbuh buah-buahan mereka, maka mereka membawa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil buah-buahan yang dibawa oleh para sahabat dari hasil tanaman mereka,
ya ketika awal-awal tumbuhnya, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi simarina. Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kami pada kota kami, kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah kami pada sok kami. Sok, ya, satu sok 4 mud, ya. Sok itu takaran yang digunakan untuk zakat fitri, yang zakat fitrah. Sok. Wa fi muddina, dan pada mud kami, ya, mud itu 2 tapak tangan, ya. 1 mud itu 2 tapak tangan. Dan kalau 4 itulah sok, ya. 4 itulah sok. 4 kali, ya, dari mud sama dengan sok. Jadi beliau mendoakan takaran yang digunakan oleh penduduk Madinah waktu itu. Allahumma, ya Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, abduka, hambamu, wa khaliluka, dan kekasihmu, wa nabiyuka, dan beliau adalah nabimu, wa inni abduka, dan saya juga nabimu, wa inni abduka, dan saya juga hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, wa innahu da'a li Makkah. Nabi Ibrahim sudah berdoa untuk keberkahan kota Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah, maka saya juga berdoa kepadamu ya Allah untuk diberkahi kota Madinah. Bimisli ma da'aka bihi li Makkah, sebagaimana doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk keberkahan kota Makkah. Wa mislihi ma'ahu, dan yang semisal dengannya. Qal, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, summa yad'u asghara walidin. Ya, ini kan banyak orang yang datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak yang paling kecil, ya, anak paling kecil. Ya rohu, yang beliau lihat di antara kerumunan orang-orang yang ada di situ. Fayu'tihi zalika samar, maka beliau berikan hadiah buah-buahan tersebut atau buah tersebut. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, ya, para sahabat yang senantiasa ingin mengambil keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka lakukan adalah minta keberkahan terhadap tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, dan buah-buahan yang mereka tanam, dan mereka tahu bahwasanya hal itu tidak bermanfaat kecuali jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini selalu kita ingatkan bahwa milik kita tidaklah dilihat dari sekedar banyaknya, tapi yang terpenting adalah bagaimana keberkahannya. Maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal ketika sudah tampak, ya, tanda-tanda masak atau tanda-tanda sudah tumbuh, mereka datang untuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ketika mengambil, beliau mendoakannya. Beliau mendoakan keberkahan pada buah-buahan yang ada di kota Madinah dan juga kota Madinah secara umum, Kemudian kepada soknya, untuk soknya dan untuk mudnya. Dan beliau mengatakan, ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hambamu, khalilmu, dan nabimu. Di sini beliau tidak sebutkan tentang beliau bahwa beliau juga khalil, ya. Ketika beliau sebut tentang Nabi Ibrahim, dan ini termasuk tawassul, ya. Tawassul dengan tawassul dengan mengambil keberkahan, ya, dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu. Sebenarnya Nabi kita juga adalah kekasih Allah. Wa inna sahibakum hada khalilullah. Ya, tapi di sini beliau tidak mau sandingkan diri beliau secara persis sama dengan Nabi Ibrahim. Maka ketika beliau sebutkan tentang Nabi Ibrahim, beliau sebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah hamba Allah dan kekasih Allah dan Nabi Allah. Adapun ketika beliau sebutkan tentang dirinya,
maka beliau hanya menyebutkan bahwa beliau adalah hamba dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan sebagaimana Nabi Ibrahim telah berdoa untuk Mekah, maka saya juga berdoa untuk Madinah, ya. Dengan apa-apa saja yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, makanya sebagaimana Mekah, orang senantiasa hatinya terpaut dan rindu dengan Mekah, maka juga Madinah. Ya, kita senantiasa juga rindu untuk ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi kita juga berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agar kita selalu rindu dan terpaut hati kita dengan kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala keberkahan-keberkahan yang ada di dua kota suci tersebut. Jadi dua kota ini telah didoakan oleh dua manusia yang paling mulia. Nabi Ibrahim Khalilullah di Mekah, dan untuk Madinah oleh Khalilullah juga Nabi Muhammad SAW. Dan hal yang faedah yang penting di sini juga adalah Nabi kita SAW begitu perhatian sama anak-anak kecil, ya. Beliau lihat-lihat di antara hadirin mana yang paling kecil, dipanggil, dikasih hadiah, ya. Jadi beliau lihat siapa yang paling kecil, lalu diberikan hadiah dari buah-buahan yang sudah beliau doakan itu. Bagaimana dengan yang paling tua? Ya, tidak apa-apa juga, bagus ya. Tapi di sini yang paling kecil, ya. Jadi kalau ada door prize, ya, yang paling kecil, ya. Yang paling tua juga bagus, ya, kita berikan hadiah. Ya. Nah, ini tentu saja sebagai penyemangat, ya, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil yang ikut bersama dengan orang tua mereka atau kakak-kakak mereka, atau yang datang sendiri untuk langsung bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tersisa dua hadis singkat, ya, kita baca saja. Fadhal. الحديث الذي بعده حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب عليه أجر من كثاء رزؤب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. Hadis yang terakhir. والحديث الذي بعده حدثنا علي بن هجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. Ya. Hadis yang terakhir ini sebenarnya ada kelemahan dari segi sanadnya. Hadis yang ke-202, di situ ada Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ya. Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini dhaif, dan juga di sana ada Muhammad bin Ishaq, ya, seorang perawi yang terkenal mudallis, dan di sini meriwayatkan secara an Abi Ubaidah, ya. Jadi ada kelemahannya hadis kita ini, walaupun secara makna, ya, hanya sekedar mengabarkan tentang apa-apa yang pernah dikonsumsi atau yang pernah dihadirkan kepada Nabi SAW. Di sini katakan Rubai bintu Muawidh bin Afra mengatakan Mu'ad bin Afra mengutus aku untuk membawa tempat, ya, yang berisi rutab, wa alaihi ajrin min kissa, ya, dan ada kisahnya, ya, kisah Zukbin.
Ajrin itu adalah sesuatu jamak dari jarwin, sesuatu yang kecil dari setiap segala sesuatu, ya. Artinya sedikit ya dari kisah. Dan Nabi SAW yuhibbul kisah. Apa tadi itu kisah? Semacam mentimun, ya. Yang pertama. Fa ataituhu bihi, maka saya membawakan untuk beliau, wa indahu hilyah, dan ada kepada beliau punya hilyah, perhiasan, qad qadimat alaihi minal Bahrain, ya, yang dibawa dari Bahrain, ya mungkin ini salah satu di antara yang dibawa oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya ketika baru pulang dari Bahrain. Fama ala ya'dahu minha fa'atanihi, lalu beliau mengumpulkan itu perhiasan lalu menghadiahkan kepada saya, ya, Rubai bintu Muawidh. Ini salah seorang ya sahabiah yang mulia yang banyak dikenal dalam riwayat hadis, ya, termasuk hadis tentang puasa Asyura, ya, hadis tentang puasa Asyura di mana mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk puasa Asyura, dan kalau menangis diberikan mainan-mainan. Itu dari periwayatan Rubai bintu Muawidh, ya, perawi kita ini. Dan pelajaran dari hadis ini, seandainya sahih, bagaimana para sahabat membawakan hadiah kepada Nabi SAW berupa rutab yang digabungkan dengan kisah itu, karena mereka tahu kesukaan Nabi SAW. Dan Nabi kita SAW di antara sunnah yang beliau ajarkan juga memberikan balasan, ya, membalas terima kasih, sebagai bentuk terima kasih terhadap hadiah yang diberikan. Beliau memberikan apa yang juga bisa beliau berikan, dan waktu hadis ini beliau berikan kepada Rubai, ya, karena memang seorang wanita, maka dihadiahkan perhiasan, ya, memang sangat tepat untuk hadiah kepada Rubai. Adapun hadis yang ke-203 maka maknanya juga sama, ya, dengan itu. Lalu kecuali ada kata-kata bahwa yang dimaksudkan perhiasan ini adalah zahaban, terbuat dari emas, ya. Jadi perhiasan emas. Dan ini tentu saja halal, ya, bagi kaum wanita seperti yang telah kita terangkan tadi. Nah, ini beberapa riwayat yang sahih atau yang ada juga sedikit kelemahannya yang telah terangkan terkait dengan buah-buahan Nabi SAW. Adapun jika ada yang lain, maka bisa ditunjukkan dulu sanad periwayatnya, ya. Tapi yang jelas kurang lebih seperti ini saja, ya. Jadi tidak usah susah payah cari apakah beliau pernah makan durian, ya, atau makan buah-buahan kita. Itu beda, ya, beda alamnya yang mungkin belum dikenal. Jadi silahkan makan buah-buahan selama halal, tapi bagus juga kalau kita menyukai, ya, atau mencicipi apa yang beliau sukai, karena insya Allah dari segi kesehatan dia senantiasa yang paling baik, ya, untuk kesehatan. Gitu, ya. Ya, Masya Allah, di sini banyak wahwa yang herbalis juga mengetahui yang seperti itu. Sekian dulu, ya, nanti insya Allah pembahasan berikutnya tentang cara minum dan minuman Rasulullah SAW. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.